yang cerah ini. Nova harap semuanya sehat dan juga semangat ya. Karena kita kali ini akan membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni hazard kimia. Seperti yang kita tahu, hazard kimia terdiri dari banyak subtopik kan? Dan hari ini kita akan lebih fokus membahas subtopik hazard kimia bahan mudah meledak. Nah, Nova kali ini akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Langsung saja ya kita mulai diskusinya. Nah, sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih luas, kita harus mengetahui bahwa bahaya yang paling signifikan di wilayah kerja adalah bahaya kimia. Menurut Wowel Sunaryo Kuswana, bahaya kimia adalah zat yang memiliki karakteristik dan efek yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Bahaya kimia menurut Wowo yaitu reaksi kimia, proses produksi kimia, reaksi kimia dalam produksi, bahan kimia, penyimpanan bahan kimia, zat yang mudah terbakar, bahan mudah terbakar, zat karsinogenik, zat mutagenik, zat teratogenik, zat oksidasi, zat korosid, dan kontainer bertekanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hazard kimia adalah hazard yang berasal dari kimia atau memiliki sifat kimia yang memiliki karakteristik dan efek yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, selanjutnya adalah contoh dari hazard kimia adalah cairan tiga-gas mudah terbakar, korosif, bahan mudah meledak, udara tercemar. Bahan mudah meledak atau eksplosif yaitu bahan kimia padat, cair, atau campuran keduanya, yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar, disertai suhu tinggi sehingga dapat menimbulkan ledakan. Selain itu, juga termasuk bahan yang karena struktur kimianya tidak stabil dan reaktif sehingga mudah meledak. Selanjutnya, contoh tanda bahan yang mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab. Misalnya, karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif, misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitrosilulosa. Contoh zat yang mudah meledak adalah magnesium, hidrogen, dan natrium. Sifat ledakan ada yang alami dan juga buatan. Contoh ledakan alami adalah letusan gunung berapi. Contoh ledakan buatan adalah bom. Nah, setelah mendengar penjelasannya, kita juga perlu nih mengetahui klasifikasi bahan kimia mudah meledak. Berdasarkan komposisi senyawa kimia yang terdiri dari pertama, bahan peledak senyawa murni atau tunggal, bahan peledak murni atau primary explosive, dan bahan peledak kuat atau high explosive. Kedua, bahan peledak campuran. Bahan peledak kuat atau high explosive memiliki kecepatan denotasi antara 1000 sampai 8500 meter per sekon. Dan bahan peledak lemah atau low explosive memiliki kecepatan denotasi antara 400 sampai 800 meter per sekon. Lalu ada berdasarkan kegunaan, yaitu bahan peledak blasting, bahan peledak cartridge, bahan peledak propellant,
bahan peledak fuse, bahan peledak piroteknik, dan ada juga berdasarkan lingkungan penggunaan, yaitu bahan peledak militer dan bahan peledak komersial. Selanjutnya aku mau menjelaskan tentang bahan kimia yang mudah meledak. Pertama itu bahan peledak. Bahan peledak adalah senyawa kimia atau campuran mekanis apapun yang jika terjadi getaran, benturan, gesekan, detonasi, atau inisiasi yang sesuai, mengalami perubahan kimia yang cepat dan menciptakan gas yang sangat panas dalam volume besar menggunakan media yang ada di sekelilingnya. Ketentuan ini berlaku pada material baik yang meledak ataupun terbakar dengan cepat. Panas, cahaya kejutan mekanis, dan katalis tertentu dapat memulai reaksi ledakan. Nah, yang kedua itu ada senyawa azoorganik dan peroksida, adalah beberapa zat berbahaya yang ditangani di laboratorium. Kedua ini biasanya merupakan bahan peledak berdaya rendah yang peka terhadap guncangan atau percikan yang tidak disengaja lainnya. Pada dasarnya, semua senyawa yang terikat dengan CH memiliki resiko pembentukan peroksida jika terkontaminasi dengan berbagai inisiator, radikal, pemekaan cahaya, atau katalis. Untuk itu perlunya peralatan dan perlengkapan keselamatan laboratorium. Yang pertama, setiap laboratorium harus memiliki satu atau lebih wastafel. Kedua, memiliki pemadam api mudah digunakan untuk pengguna laboratorium jika terjadi kebakaran. Lalu ada saklar listrik yang diletakkan di luar atau di jalan keluar laboratorium. Lalu sediakan daya darurat yang sesuai jika terjadi pemadaman listrik di laboratorium itu. Nah, yang terakhir, bila memungkinkan, pasang lok saluran melingkar air dingin untuk peralatan yang memerlukan pendingin. Untuk itu gunanya yaitu menghemat energi, air, dan biaya pemasangan pipa. Nah, yang terakhir nih teman-teman semua, aku mau jelasin cara penanganan dan penyimpanan bahan eksplosif. Penanganan bahan-bahan tidak stabil seperti asetilen, diazo, nitroso, hipohalida, perkloril, dan peroksida harus berhati-hati karena ada beberapa faktor yang amat berpengaruh pada proses terjadinya ledakan, yaitu suhu penyimpanan, benturan, gesekan mekanik, kelembapan, dan listrik. Adanya kemungkinan terjadinya ledakan di area dengan bahan-bahan yang mudah meledak, maka dalam penyimpanannya beberapa hal perlu diperhatikan, seperti ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari panas api, hindarkan dari gesekan atau tumbukan mekanis, berjarak minimal 60 meter dari sumber tenaga, terowongan, dan lain-lain. Ruang penyimpanan berupa bangunan kokoh dan tahan api, lantai terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan loncatan api, sirkulasi udara yang baik, penerangan dari alam atau lampu listrik yang dapat dibawa atau bersumber dari luar penyimpanan, bangunan tidak boleh dekat dengan oli, bensin, sisa zat yang terbakar, dan api. Yang terakhir, bebas rumput kering atau sampah material yang mudah terbakar. Wah, jelas sekali ya penjelasan dari teman-teman tentang hazard kimia bahan mudah meledak. Terima kasih ya teman-teman atas penjelasannya. Jadi Nova mau menyimpulkan dari yang dibahas teman-teman tadi. Kesimpulannya adalah hazard kimia adalah hazard yang berasal dari zat kimia yang memiliki sifat kimiawi dan memiliki karakteristik efek yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Lalu, bahan mudah meledak yaitu bahan kimia padat, cair, atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar disertai suhu tinggi sehingga dapat menimbulkan ledakan. Sekian dari saya dan teman-teman. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.